Nah, gini kan mantap. Jadinya ada suara. Oke guys, marilah kita membahas pembahasan materi kali ini. Cus! Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi aplikasi integral. Pertama, kita akan membahas mengenai volume benda putar. Dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk partisi jika diputar. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dibagi menjadi 3, yaitu metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Nah, mari kita membahas satu-satu metode tersebut. Metode cakram. Metode ini digunakan dalam menentukan volume benda putar yang dapat dianalogikan seperti volume mentimun yang dipotong-potong sehingga tiap potongannya berbentuk cakram. Apabila pada cakram kita anggap sebagai sebuah tabung dengan jari-jari R sama dengan Fx dan tinggi H sama dengan delta X, maka volumenya dapat diaproksimasi sebagai berikut. Selanjutnya, dengan menjumlahkannya, ambillah limitnya dan nyatakan dalam integral, sehingga diperoleh rumus volume adalah Pi integral dari Y pangkat 2 terhadap dx dari 0 sampai A. Dan inilah penggunaan metode cakram apabila mengelilingi sumbu X, sehingga didapati rumus volumenya adalah Pi integral dari Y pangkat 2 terhadap dx dari 0 sampai A. Demikian juga apabila mengelilingi sumbu Y, maka metode cakram yang berganti hanyalah nilai pada Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy, sehingga didapati rumus volumenya adalah Pi integral dari X pangkat 2 terhadap dy dari 0 sampai A. Nah, sekarang kita ke pembahasan soal. Apabila ada soal sebagai berikut, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 2, sumbu Y garis Y sama dengan 2, diputari mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Nah, sekarang kita cermati soalnya. Nah, apabila kita cermati soal, maka dengan metode cakram yang mengelilingi sumbu Y, kita dapat menggunakan rumus volume sama dengan Pi integral X pangkat 2 terhadap dy dari 0 sampai A. Dengan rumus itu, kita ganti nilai X pangkat 2 menjadi Y, karena itulah batasan kurvanya, dan ganti juga nilai A menjadi 2. Lakukan pengerjaannya hingga didapati nilai volumenya sama dengan 2Pi. Nah, sekarang kita akan membahas metode cincin. Metode ini digunakan dalam menentukan volume benda putar yang dapat dianalogikan seperti volume bawang bombay yang dipotong sehingga berbentuk cincin. Dengan memanfaatkan rumus volume cincin yaitu V sama dengan Pi R pangkat 2 dikurang R pangkat 2 kali H. Maka, dapat kita integralkan menjadi V sama dengan Pi integral dari Y1 pangkat 2 dikurang Y2 pangkat 2 terhadap dx dari A sampai B. Rumus ini digunakan apabila mengelilingi sumbu X. Demikian juga, V sama dengan Pi integral dari X1 pangkat 2 dikurang X2 pangkat 2 terhadap dy dari A sampai B. Rumus ini digunakan apabila mengelilingi sumbu Y. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Sekarang kita amati soal tersebut. Apabila kita cermati soal, maka dengan metode cincin yang mengelilingi sumbu X, kita dapat menggunakan rumus volume sama dengan Pi integral dari Y1 pangkat 2 dikurang Y2 pangkat 2 terhadap dx dari A sampai B.
Lalu ganti nilai A sama dengan 0 dan B sama dengan 2. Ini didapat dengan cara sebagai berikut. Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 2X. Maka Y sama dengan Y, X pangkat 2 sama dengan 2X. Kita buat penjabaran sebagai berikut. Maka didapatilah nilai A sama dengan 0 dan nilai B sama dengan 2. Lalu ganti juga nilai Y1 sama dengan 2X dan Y2 sama dengan X pangkat 2 sebagai daerah yang membatasi kurva. Lakukan penjabaran hingga didapatilah nilai volume adalah 64/15 pi. Nah, sekarang ke metode kulit tabung. Metode ini digunakan dalam menentukan volume benda putar yang dapat dianalogikan seperti volume roti berbentuk tabung, tetapi tengahnya kosong, di mana dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, bentuk tabung pada gambar tersebut dipotong sehingga membentuk suatu balok, di mana kita ketahui rumus balok adalah V sama dengan P dikali L kali T. Lalu ganti panjang P menjadi 2pi kali R, lebar L menjadi delta R, dan tinggi T menjadi H. Sehingga didapatkan volume pada tabung tersebut adalah 2pi R dikali H dikali delta R. Lalu integralkan rumus tersebut sehingga didapati volume sama dengan 2pi integral X dikali Y terhadap dx dari A sampai B, di mana X adalah jari-jari R dan Y adalah tinggi tabung H. Sekarang kita ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Sekarang pada gambar tersebut yang menjadi pertanyaannya ialah tentukanlah volume benda putar tersebut. Nah, apabila kita cermati dengan menggunakan rumus, volume sama dengan 2pi integral XC terhadap dx dari A sampai B. Lalu gantilah nilai yang ada dan lakukan pengerjaannya, maka didapatilah nilai volumenya adalah 8pi. Nah, sekarang kita membahas luas permukaan benda putar. Berikut grafik fungsi Y sama dengan fx dari titik A, C sampai titik B, D. Apabila diputar mengelilingi sumbu X, maka akan menghasilkan benda berongga seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan. Nah, benda berongga inilah yang akan kita hitung luas permukaannya. Maka dapat berlakulah rumus sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal. Jika kurva Y sama dengan 6X, di mana X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 2, diputar terhadap sumbu X, tentukan luas permukaan benda putar yang terjadi. Apabila kita cermati soalnya, maka kita dapat menggunakan rumus K sama dengan integral 2pi dikali Y akar 1 ditambah dy per dx dipangkatkan 2 terhadap dx dari A sampai B. Lalu ganti nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Lalu untuk nilai dy per dx dapat kita cari dengan menjabarkan nilai y sama dengan 6x, maka dy per dx sama dengan 6. Dan ganti juga nilai y menjadi 6x. Lakukan pengerjaan soal sehingga didapatkan hasil K sama dengan 18 akar 37 pi. Nah, sekarang kita akan membahas panjang busur. Nah, coba kita perhatikan gambar kurva berikut ini. Panjang kurva Y sama dengan fx dari titik A yang terletak pada A, C ke titik B yang terletak pada B, D. Dapat dihitung dengan rumus berdasarkan batasan sumbu X, maka panjang busur A sama dengan integral akar 1 ditambah dy per dx dipangkatkan 2 terhadap dx dari A sampai B. Dan untuk batasan sumbu Y, maka panjang busur AB sama dengan integral akar dx per dy dipangkatkan 2 ditambah 1 terhadap dy dari C sampai D. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Tentukan panjang busur kurva 9Y pangkat 2 sama dengan 4X
pangkat 3 dari titik A yang terletak pada 0,0 ke titik B yang terletak pada 3,2 akar 3. Nah, pertama sekali kita harus ubah dulu fungsinya. Sebagai berikut. 9Y pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 3. Y sama dengan akar 4X pangkat 3 per 9. Sama dengan 2 per 3 X pangkat 3 per 2. Lalu tentukan turunannya, di mana dy per dx sama dengan 2 per 3 dikali 3 per 2 X pangkat 3 per 2 dikurang 1 sama dengan X pangkat setengah. Lalu ganti semua nilai yang ada dan lakukan pengerjaan sebagai berikut. Hingga didapatkan hasilnya yaitu 14 per 3 sebagai panjang busurnya. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai aplikasi integral. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, sebab itu sangat berarti bagi saya. Akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita selanjutnya.